Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusabbul mu'min hatta syauqata yashaki bih illa kataballahu anhu hasanatan wa khattat anhu khati'atan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tua DKM Sita Salam beserta segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah sangat cintai dan Allah rahmati insyaallah, Allah berkahi insyaallah. Setidaknya ada 5 perbedaan banjir tahun lalu dan sekarang yang saya alami setidaknya. Kalau tahun lalu kan tanggal 1 ya, pas tahun baru ya. Pertama bedanya, kalau yang sekarang ini ada warning dari BMKG. Jadi hari Kamis kemarin melalui media online BMKG memberi warning kepada kita semua bahwa untuk Pulau Jawa yang terdiri dari 6 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI dan DI Yogyakarta, itu harus siaga banjir katanya. Ini dari hari Kamis kemarin sudah memberikan warning karena potensi sangat besar akan terjadi banjir. Dan ternyata benar, hari Sabtunya, jadi warningnya itu tanggal 18, 19, jadi Kamis dan Jumat. Sabtunya kemarin yang banjir. Tahun lalu kayaknya saya nggak baca ya warning itu. Dan perbedaan yang kedua, tahun lalu itu adalah pengalaman pertama. Jadi pengalaman pertama merasakan banjir seumur-umur lah. Seumur-umur baru ngerasain banjir tahun yang lalu itu. Ya apapun kalau yang pertama kan tentu beda. Jangan kata yang gak enak, yang enak aja kalau yang pertama kan rada ketingsakan. Lah kalau bapak sekarang nikah lagi mau udah hafal selaknya. Dulu waktu kita bujangan jadi pengantin ya bisa salah megang, salah ngutik ya. Namanya juga pengalaman pertama jadi pengantin beda. Kalau sekarang lagi suruh jadi pengantin lagi udah hafal mana yang kudu dipencet ya, mana yang kudu diapa gitu udah paham. Tahun lalu betul-betul perdana ngalami banjir luar biasa. Kepanikan psikologinya luar biasa, kemudian kita tidak siap dan sebagainya. Yang ketiga, pengalaman pertama yang saya alami banjir lalu dengan sekarang. Banjir yang lalu saya tidak ada di rumah, yang ada hanya ada istri dan anak saya yang kecil sama anak yang SMA, anak perempuan. Anak yang laki-laki saya masih di Undip, masih di Semarang. Masya Allah, itu saking paniknya istri ditinggal rumah. Lah bayangin rumah ditinggal, sementara debit air kira-kira sekitar 50 cm ya masuk ke rumah itu, ke rumah-rumah. Ya begitu saya datang luar biasa. Waduh, rumah udah kayak mainan anak-anak ya, dijenggel pada ngambang semua. Nah tahun ini karena sudah pengalaman dan ternyata saya juga ada, alhamdulillah kita angkat-angkatin semua naik ke lantai 2 sehingga relatif tidak menjadi masalah besar. Kalau tahun lalu sampai 3 hari kita jemur kasur kan. Kemudian yang keempat, perbedaan tahun lalu dengan tahun sekarang, banjirnya itu adalah kalau tahun yang lalu itu
cukup signifikan sekali. Tetapi tahun sekarang ya masif tetapi tidak terlalu signifikan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, beda banjir yang lalu dengan banjir yang sekarang ini. Kalau tahun yang lalu banjirnya itu hanya beberapa daerah ya, walaupun signifikansi banjirnya luar biasa, tapi hanya beberapa daerah. Tetapi untuk banjir tahun ini memang tadi eskalatif dan masif, hampir di 6 wilayah provinsi. Makanya kemudian Koran Republika memberitakan dalam tajuknya itu mengatakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan pertengahan Februari itu sudah ada terjadi bencana 387 ya. Terakhir di Nganjuk kemarin yang mewafatkan 12 orang mati syahid. Kemudian kematian akibat bukan corona tapi bencana itu sudah 227 orang wafat karena bencana saja, dari mulai gempa, banjir bandang, longsor dan seterusnya. Lalu memang pertanyaan kritisnya adalah ya bukan kritis, sebagai pertanyaan klasik. Musibah itu mengapa kerap melanda di negeri kita? Ada argumen-argumen yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertama, ya karena sunnatullah, hukum-hukum Allah berjalan. Kenapa? Ya karena negara kita ada gunung, ya harus siap gunungnya suatu saat meletus. Kita juga 2/3-nya laut, ya harus siap suatu saat laut itu menjadi tsunami. Kita juga lekat dengan sungai-sungai, dari sungai yang kecil sampai sungai yang besar, ya harus siap-siap sungai itu juga meluap. Kita juga banyak dikelilingi perbukitan-perbukitan, tentu saja secara sunnatullah harus siap dengan longsor. Yang kedua, bencana atau musibah itu adalah di surat Ar-Rum ayat 41 itu dhaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, adalah ternyata karena ulah kita sendiri. Kata Allah, telah nampak kerusakan di darat di laut itu akibat ulah kita sendiri, tangan-tangan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ya, mengapa musibah itu kerap Allah kirimkan kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, in taraktum al-amr bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar fa akhadallahu iqaban hatta tad'u ilai la turaddu da'watakum. Ini yang bahaya. Jadi kata Nabi, ketika kalian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah akan menghukum kalian dengan musibah atau bencana. Sampai kemudian di antara kalian berdoa kepada Allah karena kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu doa kalian tidak didengar oleh Allah. Ini bahaya. Ya, maka saya khawatir banyak istighosah kayaknya kagak didengar pisan. Kenapa? Penyebabnya tadi meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf mah hampir semua kiai juga amar ma'ruf, semua ulama ya amar ma'ruf. Tapi kalau nahi mungkar enggak semua, bahkan amat sangat minoritas. Yang minoritas pun dipites, tanda petik ya, dipites gitu. Ya sudah, mungkin ada korelasinya dengan bencana atau musibah itu. Kemudian jamaah yang saya muliakan, berita gembiranya lagi adalah yang kemarin saya cari ini abang nih. Saya nanya ke orang-orang nggak pada tahu, yang matanya belok, saya bilang nih beliau yang matanya belok ini. Ya kalau gak ada datang saya jadi ingat itu. Jadi di surat hadis Imam Tobroni itu, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Mudah-mudahan musibah itu karena ini. Kata Nabi, kalau Allah suka dengan kaumnya kasih ujian musibah banyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah wa khuttat anhu sayi'atan, untuk membersihkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan musibah dan bencana ini adalah tujuannya untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tapi yang paling pokok adalah musibah atau bencana itu, termasuk banjir, itu di surat Al-Ankabut ayat yang pertama itu, yang tadi saya baca. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Apa orang Indonesia yang 200 juta lebih itu mengira setelah kita tiap hari sholat, lalu kita tiap hari janji inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillah, atau dalam hadis amantu billah, kami orang Indonesia beriman wahai Allah, yang 200 juta kami beriman kepadamu ya Allah. Wa hum la yuftanun, kata Allah, entar dulu ente orang Indonesia, entar dulu, jangan ngomong beriman dulu. Wa hum la yuftanun, sebelum kami Allah memberikan ujian, mengetes iman kalian. Nah, tes iman itu namanya adalah diantaranya bencana atau musibah. Maksudnya apa? Respon kita terhadap bencana itu bagaimana? Nah, itu iman yang bicara. Ya. Nah, bicara iman secara kualitatif, secara kualitas, iman itu terbagi menjadi 4, kan begitu. Yang pertama ada yang namanya al-imanu yazid la yanqus. Ada iman yang selalu nambah, kagak pernah kurang. Iman siapa ini? Ini imannya para nabi dan rasul. Mau diuji model apa saja, jangan kata musibah cuman banjir, 40 hari 40 malam banjirnya itu dialami oleh Nabi Nuh, itu dahsyatnya luar biasa. Bayangkan 40 hari 40 malam, dan yang selamat manusia hanya di kapalnya beliau. Teknologi pada saat itu kapalnya tentu tidak seperti yang sekarang. Banjir 44 hari 40 malam. Apakah kemudian surut iman Nabi Nuh? Kagak. Nabi Nuh tidak minta nyerah, ya Allah, sudahlah saya pensiun saja jadi rasul. Nggak ada ceritanya. Nabi Zakaria bahkan dibunuh, Nabi Yahya dibunuh oleh umatnya Bani Israel itu. Tapi mereka, beliau-beliau ini tidak kemudian berkurang imannya. Nabi Ayub sampai istrinya ngomong sama beliau, "Bang, iya, ini sakit kira-kira udah berapa tahun, Bang?" Ya ada kali bangsa 16 tahun mah. Sakit 16 tahun signifikan, bukan sakit cantengan, kutil misalnya, tombean, enggak, sakit yang signifikan. Kalau bahasa sekarangnya mungkin penyakit kanker lah kira-kira, kanker kulit, kanker daging dan sebagainya. Sampai kemudian istrinya mengatakan kepada Nabi Ayub, "Wahai abang, mintalah sama Allah, minta disembuhkan, minta disehatkan kembali, agar kita punya anak yang cakep-cakep, punya harta yang banyak, abang juga dihormati lagi sebagai tokoh." Apa jawab Nabi Ayub? "Istriku, iya, saya malu mau ngomong kayak gitu kepada Allah." Memangnya kenapa? Coba itu, ya, kita ini dikasih sehat sama Allah sudah berapa tahun? Ya udah lama, udah banyak, 30 tahunan. Terus sakitnya kita berapa tahun? Ya baru 16 tahunan. Kalau begitu banyak sakit atau banyak sehat? Ya masih 2 kali lipatnya, lebih banyak sehatnya. Makanya saya malu. Waduh, kalau kita mah 16 tahun kena penyakit, waduh, kadang-kadang iman bisa degradasi. Tapi para nabi, para rasul tidak. Nabi Muhammad SAW, bayangkan ujiannya nggak kurang-kurang. Beliau manusia yang paling baik akhlaknya, paling mulia keturunannya, paling paling dikenal sebagai orang yang sangat terpercaya. Tapi ketika beliau mulai mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, respon dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lain dahsyatnya luar biasa. Tidak hanya menggelari secara psikologis, diteror, Nabi digelari sebagai syair, tukang syair, kahin, dukun, majnun, orang yang tidak punya akal yang sehat. Nabi digelari seperti itu. Tidak hanya itu cukup, siksaan menimpa kepada Rasulullah luar biasa. Siksaan kepada Rasulullah menimpa luar biasa. Kemudian juga embargo di lembah Syib 3 tahun, sampai Rasulullah diriwayatkan makan daun. Penderitaan Nabi di Mekah itu juga dialami oleh para sahabat-sahabat yang luar biasa. Apakah kemudian Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah, ya Allah, sudahlah,
saya sampai di sini saja jadi rasulnya. Tidak, iman Nabi tidak pernah turun. Itu pertama. Yang kedua, ada model iman, al-imanu la yazid wa la yanqus. Orang yang imannya itu bukan orang yang punya iman tidak nambah, tidak kurang, establish, flat, kira-kira seperti itu. Iman siapa ini? Ini imannya para malaikat. Jamaah yang saya muliakan, tidak akan pernah berkurang imannya malaikat, tapi juga tidak naik. Sejak malaikat Jibril diutus pertama kali kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu, ya, wahyu yang pertama, itu tidak pernah mengurangi ayat atau menambahkan ayat. Ya sebegitunya, apa yang diamanahkan ya dilaksanakan, tidak mengurangi, tidak menambahi. Demikian juga malaikat yang disuruh menjaga langit, dan ketika kita nanti meninggal, itu setiap langit ada penjaganya, dan setiap langit itu malaikatnya kemudian akan menerima kita. Kalau ruhnya orang-orang jamaah salaf itu malaikat bergembira menyambutnya. Ketika datang baunya wangi, harum, sampai malaikat ini nanya kepada malaikat Israel itu, ini ruhnya siapa? Ini ruhnya jamaah Masjid As-Salam. Pantesan bau wangi. Inepin dong di sini di langit yang pertama. Kata Israel, enggak boleh. Saya tugasnya adalah langsung menghantarkan kepada Allah, tapi transit dulu di langit-langit yang dijaga oleh para malaikat. Enggak bakalan malaikat kemudian istirahat ngaso aja dah bareng sehari mah. Enggak ada. Malaikat enggak ada yang seperti itu. Itu iman para malaikat. Jadi kalau pengen tahu model iman yang nambah kagak, turun kagak, itu adalah iman malaikat. Nah yang ketiga, ada yang namanya al-imanu yankus wala yazid. Imannya kurang, nambah enggak. Kebalikannya nih. Iman siapa ini? Imannya al-hayawanat. Imannya al-hayawanat. Loh kok memang hewan itu beriman? Loh iya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang di langit yang di bumi yusabbih. Itu kata kerja aktif, mereka bertasbih. Maksudnya apa? Mereka berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan pernah cerita di sini tentang nyamuk yang memasuki hidungnya Namrud. Masih ingat enggak tuh? Suatu hari Namrud manggil tentaranya, tentara sini, tolong cari yang namanya Ibrahim, yang katanya Nabi itu, cari sampai ketemu, ya, hadapkan ke saya. Siap komandan, siap raja. Langsung dicari Nabi Ibrahim, ketemu. Begitu ketemu Ibrahim, ya, ada disuruh menghadap Maharaja Namrud. Oke. Sampai di hadapan Namrud dengan pongahnya bilang begini, Ibrahim, ya, kamu katanya utusan Tuhan, benar? Katanya Tuhan kamu itu punya malaikat-malaikat. Iya. Kalau begitu, kamu lihat tuh, tentara dan pasukan saya kira-kira kalau hitungan sekarang 700 ribuan dengan senjata yang dikenal pada saat itu, kalau era sekarang adalah super power yang luar biasa. Tolong malaikat-malaikat Tuhan kamu suruh ngadepin tentara-tentara saya. Nabi Ibrahim kaget dalam hati, ya Allah, ini orang subhanallah. Allah ditantangin, bayangin. Tapi Nabi Ibrahim tentu punya strategi. Kalau beliau langsung frontal menghadapi, tentu tidak ada fikih dakwah namanya, pemahaman dakwah. Baik, siap, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian keluar dari istananya Namrud, lalu beliau kemudian bertawajuh kepada Allah, ya Rabb, maafkanlah hambamu yang bernama Namrud ini, yang lancang dan jumawa kepada Engkau wahai Allah. Ya Allah, tegurlah dia agar dia menyadari siapa yang sebenarnya, siapa dirinya dan siapa Engkau wahai Allah. Ya tentu saja Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan Allah, langsung direspon sama Allah. Apa jawaban Allah? Ibrahim, ya, kamu nggak usah khawatir.
nanti bakal saya kirim, ya, tapi bukan malaikat, kegedean. Kalau bahasa saya, kegedean, gak usah malaikat saya. Apa yang akan kau kirim wahai Allah, kamu nanti akan lihat sendiri. Subhanallah. Baik, Nabi Ibrahim nungguin lihat. Apa yang terjadi? Jutaan nyamuk yang ada di bumi saat itu dipanggil sama Allah. Ayyuhal ba'udot, wahai nyamuk-nyamuk datang. Yang di laut, yang di gunung, yang di sungai, yang di rawa, semua datang. Kumpul semua itu jumlahnya jutaan. Lalu korlapnya nanya, ya, istilahnya korlapnya gitu kan ya, PJ-nya nanya, ya Allah, ada tugas apa gerangan? Ini bukti bahwa hewan-hewan itu berkomunikasi dengan Allah. Akhirnya kata Allah, kamu atau kalian akan aku beri hadiah yang sangat lezat, darah-darah yang lezat, daging-daging lezat. Habisin semua nanti. Korlapnya nanya, wahai Rabb, gerangan darah siapa, daging siapa? Daging dan darahnya tentaranya Namrud yang 700.000 yang gagah-gagah itu. Habisi mereka, hisap darahnya, makan dagingnya. Aku akan beri kalian kekuatan yang kekuatannya itu lebih kuat dari baja gigi kalian. Giginya diberi kekuatan oleh Allah lebih kuat dari baja. Ya kalau baja aja remek lah bagaimana tulang. Ya tentu saja kegirangan nyamuk-nyamuk ini. Siap, labbaik Allah, kami laksanakan tugas ya Allah. Wah, ngabring semua itu nyamuk, Pak. Tentara-tentaranya Namrud yang sedang pada kongkok, lagi pada ngobrol, lagi pada ngomong apa gitu ya, lagi pada istirahat. Kemudian datang nyamuk yang begitu luar biasa, suaranya mendesing, mengerikan. Dan kemudian nyamuk-nyamuk itu menghisap tentara-tentaranya Namrud tadi. Dan Allah memerintahkan, jangan hisap dulu Namrud, hisap yang lain, yang Namrud jangan. Maka setelah seluruh tentara-tentara Namrud tepar, kemudian si Namrud masuk ke dalam istananya, dikiranya mau selamat. Kata Allah kepada korlapnya nyamuk, pimpinannya, biarin dia masuk istana, tunggu dia 3 hari, kagak usah dikejar. Saya Allah memberi kesempatan kepada Namrud, apakah dia mau bertobat atau tidak. Nah ini juga pelajaran. Bayangkan, sejumawa, sesombong Namrud, Allah karena rahmat kasih sayangnya tidak bertepi, itu masih memberi kesempatan kepada Namrud. Apalagi cuma dosa-dosa yang tidak dilakukan oleh Namrud. Pantas di Riyadhus Shalihin 99 orang membunuh pun ternyata diampuni oleh Allah. Inilah maha pengampunnya Allah, luar biasa. 3 hari Namrud bukan mikir, bukan dia kemudian menyesal, bukan dia mengakui eksistensi diri sebagai makhluk yang lemah. Cuma dia, saya di istana selamat. Ibaratnya, wah kamu nggak bakal bisa ngejar saya nyamuk. Nah, diledekin si nyamuk tadi. Apa yang terjadi? Setelah 3 hari ditunggu, bukannya tobat, malah kemudian jumawa. Lalu Allah perintahkan, masuk ke lubang itu. Ada lubang yang ternyata tidak ditutupi. Nyamuk itu masuk, lalu kemudian masuk ke hidungnya Namrud, mohon maaf, masuk ke otaknya Namrud, dan Namrud kemudian dihisap darahnya, otak dan sebagainya. Lalu tumbanglah raja yang sangat sombong tersebut, zalim, hanya oleh seekor nyamuk. Jadi maknanya apa jamaah yang sekalian? Pada saat si nyamuk itu Namrud itu tumbang, Nabi Ibrahim nanya lagi, ya Allah, saya terkejut ya Allah melihat pemandangan ini. Belum pernah saya mengalami pemandangan yang seperti ini, melihat pemandangan seperti ini. Kehebatan nyamuk-nyamuk ciptaan luar biasa. Saya kira malaikat yang kau kirimkan ternyata nyamuk. Apa kata Allah begini, Ibrahim, sebenarnya saya juga bisa. Bisa apa? Bisa mengirimkan makhluk yang lebih kecil dari nyamuk, dan itu pun bisa menghancurkan semua tentara-tentara, bahkan senjata-senjata itu pun bisa dimakan oleh makhluk yang lebih kecil dari nyamuk tersebut. Kalau bahasa sekarang pertanyaannya, nyamuk yang lebih kecil, makhluk yang lebih kecil dari nyamuk itu kira-kira apa? Ya bisa bakteri ya Pak, bisa kuman, bisa juga apa? Virus. Itu pertanyaannya. Maka tadi yang ketiga, al-iman
yazid yankus wala yazid. Secara umum al-hayawanat, hewan itu mereka imannya itu berkurang tapi tidak bertambah. Kenapa? Karena sunnatullahnya Allah tidak memberikan akal kepada mereka. Sehingga mohon maaf kalau kita lihat kucing misalnya, kita lagi naruh ikan segitu-gitunya dimakan juga itu pala ikan, pala bandeng. Jangan diomelin kucing, Pak. Kita mau ngomel sampai darah kita naik 300 cc juga, tensinya kita bisa naik sampai 300, nggak berubah si kucing itu. Kenapa? Kucing tidak punya akal. Dia taunya adalah itu objek yang harus dimakan. Kita bisa lihat mohon maaf misalnya ayam masuk ke rumah kita sudah bersihin, sudah rapi-rapin, hancur semuanya oleh ayam kita. Kita marahin kayak apa sih ayam? Itu ibarat kata orang Jepang yang gila sama kita. Lah ayam diomelin, emang ayam sekolah apa? Emang ayam dikasih training apa tentang etika dan moralitas? Tidak. Begitulah sunnatullahnya, hewan itu tidak berkurang apa namanya imannya dan tidak bertambah. Tapi tadi ada hewan-hewan tertentu yang Allah kasih hak istimewa seperti tadi si nyamuk tadi, atau ontanya Nabi Soleh, atau anjingnya Ashabul Kahfi, atau hewan-hewan yang lain. Kemudian yang keempat, kita manusia, model iman yang keempat ini apa itu? Al-iman yazid wa yanqus. Ada iman yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau lagi ngaji begini rada naik, alhamdulillah ya. Kalau lagi ngaji begini rada naik. Tapi nanti habis ngaji ganti baju olahraga ke taman jajan atau naik sepeda kemana, itu di jalan berseliweran yang merah, yang kuning, yang hijau, belum tentu iman kita naik. Turun bisa dah. Harus akui dengan jujur ya. Kalau lagi kayak gini kita bisa naik. Itulah sunnatullahnya iman manusia. Makanya al-imanu yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'as. Rumusnya sederhana. Iman itu bisa naik dengan taat, bisa turun dengan maksiat. Maka bagaimana menjaga iman? Ya kalaupun mau maksiat ya jangan gede-gede. Kalau bisa hindarin semua. Tapi kalau taat mah semaksimal yang kita bisa. Insya Allah stabilitas iman itu bisa dijaga. Poin terakhir, korelasinya dengan iman. Lalu kualitas keislaman itu terbagi menjadi berapa? Kalau iman tadi 4, Islam pun terbagi menjadi 4. Atau muslim itu secara kualitatif khususnya di Indonesia terbagi menjadi 4 juga. Apa itu? Pertama, ini cuma istilah saja. Ada Islam yang beneran, yang kedua ada Islam musiman, ketiga ada Islam yang musingin, Islamofobia, ada Islam yang terakhir yang masuk angin. Ini beda-beda, Pak. Siapa muslim yang beneran? Jamaah salam insyaallah. Apa cirinya orang Islam benar? Muslim benar. 4 cirinya. 1, i'tiqadnya sahih, keyakinannya bersih, tauhidnya bersih, akidahnya bersih, tidak mau bersentuhan dengan hal yang bernuansa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Itu 1 ciri orang yang Islamnya beneran. Yang kedua, pikriyahnya sahih, pemikirannya, pola pikirnya, mindsetnya juga benar. Maksudnya apa? Pola pikirnya, cara dia mengambil kesimpulan dari pemikirannya itu direferensi oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak melenceng. Ya, kan ada pola pikir yang melenceng ya. Kalau melenceng ke kiri menjadi mulhid, menjadi komunis, melenceng ke kanan terlalu kapitalis. Nah, seorang muslim yang beneran pola pikirnya dia tadi
adalah pola pikir yang Islami. Yang ketiga, ciri orang yang Muslim yang beneran adalah sulukuhu al-karim. Akhlaknya itu dibingkai, dicelup betul-betul dengan akhlak Islam. Tidak sekedar etika, tapi oleh akhlak Islam. Ya. Kemudian yang keempat, ciri Muslim yang baik dan benar adalah syu'uriyatuhu Islam. Soal budaya, soal rasa juga adalah sesuai dengan, cocok dengan Islam. Karena ada kalanya ada orang ya benar sih pergi hajinya sih ke tanah suci, tapi budayanya kadang-kadang tidak Islam. Ini Muslim yang beneran, cirinya 4 tadi. Insya Allah nih orang-orang Islam. Yang kedua, ada yang namanya Muslim musiman. Siapa Muslim musiman itu? Muslim ya tergantung Muslim keislamannya, kualitasnya. Kalau lagi di masjid ya ibadah, tapi ntar kalau ada Natal ya ikut Natalan. Itu namanya musiman. Kalau lagi baca sholawat ya baca sholawat, tapi kalau lagi di karaoke ya semalam suntuk nyanyi. Musiman, tergantung musimnya. Musim apa saja ngikut, namanya Muslim musiman. Ya, kalau pakai bahasa bahasa modernnya ini bisa 3 nih: Muslim sekuler, ya, Muslim liberal, kemudian kalau bahasa akidahnya Muslim murji'ah, yang menyatukan keyakinan itu menjadi gado-gado. Ini Muslim musiman, kemana aja ikut, tidak punya pendirian. Yang ketiga, ada yang namanya Muslim musingin. Siapa Muslim musingin? Islamofobia. Orang Islam tapi takut sama Islam, sama ajaran Islam. Dan ini fakta sosial. Kalau menimpa orang yang pinter bahaya, karena nanti diikuti. Contoh Islamofobia, Islam tapi musingin. Biasanya yang paling mudah diidentifikasi adalah kalau sudah bicara syariat Islam, rasanya telinganya rada-rada gimana gitu, nggak nyaman gitu. Syariat Islam, gambarannya pokoknya negara ini bakal dirubah, negara ini bakal diganti, pokoknya gambarnya yang serem-serem. Nah, kalau menimpa orang-orang hebat, orang-orang pinter, ini ada namanya dosa jariah, diduplikasi oleh umatnya juga pemikirnya seperti itu, bahaya. Nah, kemudian kalau menimpa Islamofobia itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang awam, ini juga bikin masalah. Kenapa bikin masalah? Ketika di media sosial banyak yang sedang berdakwah di media sosial, atau dalam bahasa yang lebih hebat lagi, berjihad dengan media sosial, dia malah nyerimpungin mulu. Kita bikin status misalnya, mestinya kalau bisa toleran dengan non muslim, toleran juga dong dengan sesama muslim. Wah, langsung dibully abis-abisan. Nah, ini namanya musingin. Kenapa? Fobia. Kenapa fobia? Ya tadi, takut kepada ajaran Islam. Apalagi kalau bicara negara Islam, ngeri-ngeri sedap, ya. Merasa bahwa dunia akan runtuh kalau ada syariat Islam di Indonesia ini. Ini muslim musingin, muslim fobia. Yang keempat terakhir, ada namanya muslim masuk angin. Siapa muslim masuk angin? Kayak kerupuk, kalau baru digoreng mah meregang keras, tapi kena air hujan dikit melepes. Kemarin bilang anu. Siapa pemimpin Anda, calon pemimpin masa depan Indonesia? Si anu. Alasannya apa? Anu. Begitu jadi keluarga istana, enggak, dia kurang pas buat Indonesia. Yang ini cakep bener. Kemarin bilang dia yang paling layak, sekarang bilang enggak pas. Ada yang kayak gitu modelnya.
Ada. Kemarin gagah perkasa begini, menjadi aktivis. Tapi sekarang karena masuk misalnya di lingkaran kekuasaan, lalu kemudian menjadi semacam menjadi apa? Menjadi benteng dari orang yang dulunya sangat dikritik tadi. Ini namanya muslim yang suka masuk angin. Kalau orang alim yang kena penyakit ini, mohon maaf, dia bisa jual ayat. Kalau orang awam terkena penyakit muslim masuk angin tadi, ya tadi ngeselin, jengkelin. Karena tadi sangat kentara sekali perubahannya. Kemarin kemana, sekarang sudah kemana lagi. Jadi kesimpulannya jemaah yang saya muliakan terkait dengan tadi musibah, termasuk banjir yang kita alami, termasuk saya mengalami lagi kemarin banjir, bahwa respon orang terhadap musibah itu iman yang menentukan. Nah, kualitas iman tadi terbagi menjadi 4. Ada imannya para nabi dan rasul yang selalu establish, ada imannya yang tidak pernah berkurang, ada iman malaikat, ada iman hewan, ada iman manusia. Islam pun sama. Kualitas keislaman juga terbagi menjadi 4. Ada muslim beneran, muslim yang tidak pernah takut dengan dunia ini, ya, dia terus istiqomah, berada on the tracks di jalan syariah. Yang kedua ada Islam yang tadi apa namanya, ada yang masuk angin, ada yang musingi dan seterusnya. Mudah-mudahan kita kategorinya adalah iman kita juga iman yang tidak yankus tapi yazid, iman yang naik tapi tidak turun. Kalaupun kita menjadi muslim, muslim yang tadi muslim beneran, insya Allah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, dipersilakan. Silakan Pak Haji. Baik, Pak Jamaah, kita masih waktu 10 sampai 15 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Haji Joko. Pak Joko, oh namanya Pak Joko. Kemarin saya nyari-nyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata penutup tadi yaitu membagi muslim dalam konteks saya agak 4 ya. 4 kategori. Di antara 4 kategori ini misalkan apakah korelasi antara tingkat keilmuan dengan 4 kategori tersebut. Mohon penjelasan. Tingkat keilmuan Ya, tingkat keilmuan seseorang terkait dengan keagamaan yang dimiliki. Korelasinya ada enggak dengan kategori yang pada. oh nah ini jawabannya ada kategori lagi ya, tingkat keilmuan. Orang yang berilmu namanya orang alim ya. Orang alim nanti terbagi lagi menjadi 2. Ada alim yang digambarkan Allah dalam surat Al-Fatir ayat 28 itu, innama yasyallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang punya rasa yahsya, takut kepada Allah, itu adalah orang-orang alim, para ulama. Siapa mereka? Ya biasanya kualitas kealiman yang model seperti ini nanti resonansinya atau pantulannya nanti dengan konsekuensi. Makanya saya pernah mengatakan bahwa hampir semua orang alim yang besar-besar itu pernah merasakan yang namanya penjara. Imam Hanafi pernah di penjara. Beliau orang alim yang luar biasa, tapi istiqomah dengan ilmunya tadi. Sementara pihak yang lain tidak menginginkan, ya konsekuensinya beliau masuk penjara. Ada Imam Malik juga di penjara, rasain sama karena kealiman beliau yang luar biasa. Kemudian alim yang diiringi dengan yahsya, rasa takut yang luar biasa kepada Allah, beliau tetap berpegang teguh kepada iman dan ilmunya tadi.
pihak yang lain tidak mau seperti itu, maka beliau konsekuensinya di penjara. Kemudian juga Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, apalagi Imam Ahmad itu 70 kali dicambuk setiap hari ya. Karena beliau mempertahankan bahwa orang-orang Mu'tazilah sebagai pemahaman resmi dari pemerintah pada saat itu, beliau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi intinya orang alim yang punya yahsya biasanya tidak disepakati oleh pihak lain, terutama para penguasa. Ya di Indonesia juga ada kan, kita bisa kenal namanya Buya Hamka. Buya Hamka itu di penjara 2 tahun 4 bulan kalau tidak salah ya. Kenapa beliau di penjara? Ya karena ilmunya yang yahsya. Beliau bilang nggak boleh kita mengucapin Natal, ini perkara akidah, perkara tauhid. Tapi pihak lain mengatakan, tolong Anda sebagai ketua MUI sampaikan dong bahwa mengucapkan Natal itu tidak masalah. Yang penting kan keyakinannya tetap ada di dada. Kata Buya Hamka, Anda bisa. Lalu konsekuensinya dari penjara. Muhammad Nasir, pendiri Masyumi, sama. Beliau konsisten, Islam yes, politik yes. Nah, pihak lain tidak mau, Islam oke, politik jangan. Kata Muhammad Nasir, bagaimana mungkin orang Islam tidak berpolitik, memperjuangkan nilai-nilai Islam? Bagaimana dong mau menjadi politikus Machiavellis? Ya akhirnya sekarang terjadi kan, orang Islam tapi berpolitiknya tidak menggunakan nilai-nilai Islam yang terjadi sekarang ini. Nah, konsekuensinya Muhammad Nasir juga di penjara. Kayak Haji Isa Al-Ansori dan sebagainya. Jadi orang alim yang seperti ini, dia berilmu tapi dia punya yahsya, maka kategorinya muslim benar tadi. Nah, ada yang kedua, ada orang alim tapi modelnya kayak Bal'am. Orang alim tapi tidak yahsya kepada Allah. Takutnya kepada apa? Takutnya kepada dunia. Takut apa? Tidak dapat jabatan. Takut hidupnya tidak sejahtera. Takut anak cucunya nggak punya mobil. Takut tidak bisa beli villa dan sebagainya. Akhirnya apa? Kompromi. Ilmunya dan imannya dikompromikan dengan pihak yang lain, dengan kompensasi dunia. Dapat dia, bahagia dia di dunia luar biasa karena dipuji-puji oleh pihak lain, kemudian diberikan posisi-posisi yang strategis, diberi dunia lah, gula-gula dunia istilahnya. Akhirnya dia tidak kategori muslim beneran, masuknya kepada muslim yang tadi, yang gampang masuk angin, atau orang alim yang ilmunya mudah masuk angin. Begitu Pak Joko. Islam moderat. Ya. Ini kayaknya ngetes saya. Iya, bagaimana dalam posisi bagaimana? Ya. Resiko betul. Iya. Ya. Karena nggak ya sama kan di Indonesia begitu banyaknya mendorong untuk berpandangan moderat seperti itu. Biar semuanya nyaman. Iya. Iya. Bukan biar semuanya nyaman, yang penting cari aman gitu. Ada beda itu, beda istilah. Ya, jadi memang kata Nabi, memang di akhir zaman konsekuensi kita beragama seperti pegang bara kan. Kalau bara ini tetap di tangan ya resikonya kita panas lah. Ya tadi resiko tadi kan, penjara dan sebagainya. Tapi kalau lepas iman kita bisa, harusnya 100% bisa turun jadi 50, bahkan bisa minus. Itu bahaya. Jadi yang disebut dengan Islam moderat, Islam wasatiyah namanya. Ini ada versi manusia, ada versi Allah dan Rasulnya. Nah, yang diinginkan di negara kita adalah Islam moderat versi manusia. Sebetulnya Islam moderat Islam moderat itu Islam yang baik. Karena 4 cirinya kan. Yang pertama tasamu, toleran. Tapi karena tolerannya ini versinya manusia, kebablasan tolerannya.
maka jadi intoleran malah. Yang kedua, tawazun, seimbang. Islam wasat itu yang seimbang, dunia akhirat seimbang. Tapi karena tidak kuat ya keimanannya, maka kadang-kadang orientasi dunianya malah yang lebih dikedepankan. Jadi sebenarnya bagus Islam wasatiyah, cuman versinya ada dua tadi. Kalau versi Allah dan Rasulnya, sebetulnya Islam tidak perlu diklasifikasikan seperti itu. Islam ya Islam. Makanya saya tidak terlalu sepakat ada istilah Islam macam-macam. Islam apalah, Islam Nusantara, Islam tetek bengek segala macam. Islam ya Islam itu yang merupakan sistem hidup buatan Allah yang dijalankan oleh Nabi dan kita umatnya, dari mulai persoalan dapur sampai istana, dari mulai bangun tidur sampai tertidur, semua ada nilainya, semua ada normanya, semua ada dasarnya. Itu Islam. Tidak perlu diklasifikasikan oleh manusia. Terlalu sempit akal manusia mengklasifikasikan Islam. Karena Islam itu adalah punya Allah, yang membuat sistem Islam juga adalah Allah. Nah, jadi jemaah yang saya muliakan, moderat atau moderasi yang sekarang sedang digaungkan itu jangan diterima 100%, karena jangan-jangan ini moderasi versi manusia tadi. Saya yakin kalau orang pemahaman Islamnya baik dan benar, dia pasti sudah paham yang namanya toleransi, dia paham yang namanya keseimbangan dan seterusnya. Begitu Pak Joko. Tidak apa? Tidak di penjara. Iya. Iya. Ada namanya fikih dakwah. Fikih dakwah itu kalau kita kuliah di jurusan dakwah namanya fikih dakwah. Apa itu fikih dakwah? Seperti ketika ada ayat yang bunyinya begini di surat Al-Maidah, faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humul fasikun faulaika humuz zalimun. Karena ayatnya ada 3 tuh. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir, dia zalim, dia fasik. Nah, kalau orang Khawarij digebiah uyah tidak mau berhukum dengan hukum Allah, kafir. Maka Imam Ali kafir, Mus'ab bin Umar kafir, Amr bin As kafir waktu perang waktu perang arbitrase itu kan. Nah, sama dengan konteks sekarang, ada orang yang punya pikir dakwah, namanya strategi dakwah. Kelihatannya dia kompromi, tapi sebetulnya di hatinya tidak. Ya, di hatinya tidak. Tapi ada orang yang terang-terangan, misalnya Pak Habib Rizik, enggak setuju karena tidak cocok. Ya sudah, konsekuensinya seperti itu. Ya tentu saja semua ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang pakai strategi. Muhammad Nasir itu pakai strategi, Kartosuwiryo terang-terangan. Semua ada konsekuensinya, semua ada harganya. Nah, yang tidak terkategorikan dua tadi yaitu muslim yang tadi, yang cari aman lalu dia jual ayat, jual idealisme hanya untuk mendapatkan gula-gula dunia, lalu diikuti oleh itu yang jadi masalah nanti. Ya, saya kategorinya benar-benar yang masuk tadi yang pikir dakwah. Kadang-kadang terang-terangan tapi lihat situasi kondisi. Kadang-kadang juga kalau Pak Joko melihat ceramahnya Ustadz Abdul Somad, kalau beliau di hadapan para mahasiswa muslim, luar biasa. Wiroh itu dahsyat. Tapi ketika di umum ya ada pikir dakwah, namanya melihat situasi dan kondisi dalam rangka mengatur strategi dakwah supaya napas dakwah itu panjang, karena dakwah itu untuk selama-lamanya. Saya perhatikan ada satu partai di Indonesia ini yang sebetulnya girohnya luar biasa, tapi dia pakai pikir dakwah sehingga diterima di mana saja. Tapi ada yang orang yang mau terus terang, ya terus terang misalnya, lu PBB itu langsung bilang kami akan memperjuangkan syariat Islam, ya akhirnya dikeroyok semuanya. Sekarang Pak PBB itu tidak ya tanda petik jadi dikeroyok tadi, dihancurkan. Karena pasti kalau yang model-model kayak gitu akan oleh kekuatan di luar Islam dan orang-orang Islam yang berkolaborasi dengan kekuatan di luar Islam. Pak Jokowi ingat gak waktu penyusunan dasar negara ini? Kan tadinya kan Piagam Madinah sudah sepakat kan semuanya kan?
Ya kan? Begitu mau disahkan tiba-tiba ada ofisir dari timur yang katanya utusan dari timur bilang kalau ini dipakai kami akan misah. Itu sudah kesepakatan semua tokoh termasuk Amaramis, tokoh non muslim yang menyepakati piagam Jakarta tadi. Itu saja resistensi penolakannya sudah sedemikian rupa, apalagi hal-hal yang lain. Jadi harus ada strategi dakwah begitu Pak Joko. Bukan berarti mereka kemudian Islamnya kualitasnya seperti kerupuk tadi, tidak, tapi ada strategi. Saya kira begitu. Baik, jemaah sekalian, insya Allah nanti topiknya Pak Joko ada sesi khusus. Kita sudah sampai sama lawan Pak. Sebelum kita dulu, insya Allah sisa-sisa berdoa untuk pada mereka. Baik, mari kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur jamaah asalan, keluarganya, saudara-saudaranya, dan kita semua ya Allah. Wassahih ajzadana, sehatkanlah jasmani kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit. Wa nawwir qulubana, sinari ya Allah hati-hati kami dengan iman, sinari hati-hati kami ya Allah dengan Al-Qur'an. Wasahih ajzadana, sehatkanlah jasad kami. Wa nawwir qulubana, sinarilah hati-hati kami. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal dan ibadah kami. Wa wasi' arzaqona, luaskan ya Allah rezeki kami, rezeki yang halal, yang thayyib. Wa ilal khairi qarribna, dan kepada semua kebaikan dekatkanlah kami ya Allah. Wa anisyarri abidna, dan kepada segala yang bernama keburukan jauhkanlah kami ya Allah. Waqdi hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami, keinginan-keinginan kami, doa-doa kami. Allahumma ya Allah, lakal mulki kullu, kau pemilik segala kerajaan, walakal hamdu kullu, kau pemilik segala pujian, wa ilaikan narji'u amri kullu, kami semua serahkan ya Allah nasib kami, kehidupan kami kepadamu yang maha tahu hari ini, besok, dan yang akan datang. Nas'aluka minal khairi kullu, kami semua bermohon kepadamu segala yang bernama kebaikan yang datang dari rahmat dan berkahmu yang tidak bertepi ya Allah. Wa na'udzubika minasyarri kullu, kami semua berlindung kepadamu ya Rabb dari segala keburukan yang dihembuskan syaitan dan hawa nafsu kami. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, anugerahkanlah kepada kami semua, keluarga kami, saudara-saudara kami, fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau ya Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan akhirat yang hasanah tidak lain adalah surgamu ya Allah. Wa qina azabannar, jauhkan, hindarkan kami, ibu bapak kami, anak-anak kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami, dan semua orang beriman ya Allah dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.